Masuk ke materi yang pertama, yaitu bea masuk. Jadi bea masuk adalah pungutan negara atas barang impor yang masuk ke wilayah pabean. Tujuannya adalah untuk melindungi industri dalam negeri, mengendalikan arus impor, dan meningkatkan penerimaan negara. Tarifnya bisa berupa tarif spesifik berdasarkan berat atau jumlah barang, atau tarif ad valorem berdasarkan persentase nilai barang impor. Karakteristik utama bea masuk meliputi objek yang berupa barang impor, kemudian dasar pengenaannya adalah nilai pabean yang mencakup harga barang, biaya kirim, dan asuransi, kemudian tarif yang ditentukan berdasarkan HS Code. Untuk mendorong pertumbuhan industri dan investasi, pemerintah memberikan beberapa fasilitas dalam pemungutan bea masuk, antara lain yaitu pembebasan bea masuk untuk barang proyek pemerintah atau pendidikan, kemudian penangguhan khususnya di kawasan berikat. Selanjutnya, bea masuk ditangguh pemerintah untuk mendukung daya saing industri, dan tarif preferensial untuk negara mitra perdagangan bebas. Selain itu, ada juga bea masuk anti dumping yang digunakan untuk mencegah kerugian akibat praktik dumping, di mana barang yang diimpor lebih murah dengan barang sejenis yang sudah beredar di pasar domestik. Bea masuk anti dumping ini diterapkan setelah dilakukan investigasi oleh Komite Anti Dumping Indonesia. Jika ditemukan bukti bahwa suatu barang impor dengan harga dumping dan merugikan industri dalam negeri, maka pemerintah akan menetapkan bea masuk tambahan yang disebut bea masuk anti dumping. Materi selanjutnya mengenai bea masuk tambahan. Yuk langsung aja kita bahas. Yang pertama ada bea masuk imbalan. Bea masuk imbalan dikenakan terhadap barang impor yang mengandung subsidi yang nantinya bisa menyebabkan kerugian. Kerugian ini meliputi hal-hal yang bisa menyebabkan industri dalam negeri menjadi lesu. Besaran tarif dan jangka waktu pengenaannya ditentukan oleh Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan. Yang kedua, ada bea masuk tindakan pengamanan. Bea masuk ini dikenakan untuk melindungi industri dalam negeri dari lonjakan impor yang bisa mengancam eksistensi produk serupa di dalam negeri. Sama seperti tadi, besaran tarif dan jangka waktu pengenaannya ditentukan oleh Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan. Yang ketiga, ada bea masuk pembalasan. Bea masuk ini dikenakan terhadap barang impor yang berasal dari negara yang memperlakukan barang ekspor Indonesia secara diskriminatif. Tindakan diskriminatif ini biasanya karena ada benturan kepentingan antar negara yang dapat berupa embargo, pembatasan, larangan impor, maupun penambahan tarif. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bea keluar. Bea keluar merupakan pungutan yang dikenakan oleh pemerintah pada barang-barang tertentu yang akan diekspor ke luar negeri. Bea keluar dikenakan terhadap beberapa barang, misalnya kayu, biji kakao, dan kelapa sawit. Tujuannya yaitu untuk melindungi sumber daya alam dalam negeri serta mengendalikan harga. Materi selanjutnya adalah cukai. Apa sih itu cukai? Cukai adalah pungutan negara yang termasuk dalam pajak tidak langsung yang dikenakan atas barang tertentu yang memiliki sifat dan karakteristik khusus, seperti barang yang bersifat adiktif, berdampak negatif bagi kesehatan, atau memerlukan pengawasan dalam penggunaannya. Cukai ini juga dipungut itu saat barang tersebut diproduksi ataupun diimpor sebelum nantinya dikonsumsi oleh masyarakat. Lalu, siapa saja dan juga apa saja barang yang dikenakan cukai? Untuk siapa ataupun subjek yang dikenakan cukai, itu yang pertama ada dari pengusaha pabrik barang kena cukai, yang kedua ada importir barang kena cukai, dan yang ketiga ada pengusaha tempat penimbunan barang kena cukai sebelum nantinya diedarkan ke masyarakat. Selanjutnya, untuk barang ataupun objek yang terkena cukai, yang pertama itu ada etil alkohol, yang kedua ada minuman yang mengandung etil alkohol, dan juga yang ketiga ada hasil tembakau seperti rokok ataupun cerutu dan sebagainya.
Selanjutnya, berapa sih tarif yang dikenakan ke barang-barang kena cukai tadi? Untuk tarif cukai sendiri, ini ada beberapa jenis tarif. Yang pertama, itu ada tarif ad valorem, ataupun dihitung berdasarkan persentase harga jual barang kena cukai. Jadi, semakin tinggi harga jualnya, tarif cukainya juga akan semakin tinggi. Yang kedua, itu ada tarif spesifik yang dihitung berdasarkan jumlah ataupun berat barang kena cukai. Contohnya itu seperti per batang rokok, per gram tembakau, dan per liter alkohol. Di tarif cukai ini juga ada prinsip penentuan, di mana semakin besar dampak negatifnya, semakin tinggi juga tarif yang dikenakan, seperti di minuman yang mengandung kadar etil alkohol. Jadi, semakin tinggi kadar etil alkohol yang ada di minuman tersebut, semakin tinggi juga efek negatifnya dan nantinya juga semakin tinggi tarif cukainya. Kepabeanan berkaitan erat dengan pajak dalam rangka impor yang terdiri dari PPN dan PPNBM serta PPh pasal 22 impor. Pajak dalam rangka impor ini akan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan akan dipungut secara langsung saat barang tiba, sehingga penerapannya akan menjadi lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai PPN dan PPNBM terlebih dahulu. Dalam sistem perpajakan di Indonesia, pajak pertambahan nilai atas impor dikenakan berdasarkan prinsip tujuan, yang berarti pajak dikenakan di negara tempat barang dikonsumsi, bukan di negara tempat barang diproduksi. Untuk tarif dan perhitungan PPN impor yaitu 12% dikali 11/12 dikali nilai impor. PPN tidak dipungut berlaku untuk pertama, barang dan jasa terkait dengan minyak dan gas bumi. Kedua, proyek pemerintah termasuk proyek infrastruktur. Dan yang ketiga adalah barang yang dikonsumsi dan dikirim ke dalam kawasan bebas seperti Batam, Bintan, Karimun, dan Sabang. PPNBM merupakan pajak yang dikenakan pada barang mewah dengan tujuan untuk mengendalikan konsumsi barang mewah dan menciptakan keadilan dalam sistem perpajakan. Tarif PPNBM sendiri bervariasi tergantung dengan tingkat kemewahan. Sekarang kita akan membahas PPh pasal 22. PPh pasal 22 impor diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2022. PPh pasal 22 impor ini memiliki dua fungsi. Yang pertama, fungsi budgeter, yaitu sebagai sumber pendapatan bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara. Yang kedua, fungsi reguleran, yaitu untuk mengatur arus impor dengan mendorong importir untuk memiliki API. Besarnya tarif PPh pasal 22 impor berbeda-beda, yaitu yang pertama, untuk importir dengan angka pengenal importir atau API, tarifnya sebesar 2,5% dari nilai impor. Yang kedua, importir tanpa API, tarifnya sebesar 7,5% dari nilai impor. Dan yang ketiga, untuk barang yang tidak dikuasai, misalnya barang yang tidak diambil oleh pemiliknya dan kemudian dilelang, tarifnya sebesar 7,5% dari harga jual lelang. Dan yang terakhir, untuk impor komoditas tertentu seperti kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir dengan API, tarifnya 0,5% dari nilai impor.